Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kita bacain novel Martial Pack chapter 5708. Di sini diceritakan ingin menggunakan kemampuan ruang untuk berteleportasi dalam keadaan seperti itu tidak diragukan lagi adalah mimpi bodoh, bahkan Yangke merasa sulit untuk melakukannya. Menurutnya dia tidak sepenuhnya siap untuk situasi ini saat dia mendengarkan kekuatannya untuk memblokir serangan dari segala arah. Dia berusaha menghubungkan kesadarannya ke salah satu spirit bed di suatu tempat. Selama bertahun-tahun Yangke telah menyiapkan banyak manik-manik roh luar angkasa di Battlefield. Jadi menggunakannya untuk melakukan teknik rahasia luar angkasa tidak diragukan lagi akan lebih nyaman dan menghemat waktu dan tenaga. Segera dia merasakan lokasi spesies spirit bed terdekat dan sebagai prinsipnya melonjak ketika sosoknya menjadi buram, seolah-olah dia mencoba untuk bergabung dengan kehampaan. Namun sebelum dia benar-benar menghilang, rentatan serangan yang padat menghantamnya menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan ruang di sekitarnya berubah saat sosoknya yang buram menjadi padat kembali. Benar saja, menggunakan spirit bed untuk melarikan diri di depan begitu banyak musuh yang kuat agak tidak mungkin. Tanpa ragu-ragu Yangke mengacungkan tombak Azurit Dragonnya dan bergegas menuju titik terlemah pertahanan klan tinta. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia harus keluar dari pengepungan ini yang telah lama dia pertimbangkan. Di bawah pengaruh teknik tombak besar yang tak terkekang, pria dan tombak itu tampak menyatu menjadi satu, menahan serangan yang datang dan dengan berani menyerang para penguasa wilayah. Beberapa penguasa wilayah yang menghadapnya terkejut dan secara naluri ingin menghindarinya, tapi teriakan marah Monaye terdengar dari jauh, "Hentikan dia!" Setelah beberapa saat ragu, penguasa wilayah ini semua mengedarkan kekuatan mereka untuk bertarung melawan Yangke. Pada saat yang sama, ketika formasi pertempuran empat penguasa wilayah rusak, Yangke juga terpaksa mundur dari serangan itu. Tetapi dia hanya melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa liar. "Jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku?" Tanpa membuang waktu, Yangke bergegas keluar dari pengepungan empat penguasa wilayah, tetapi sebelum dia dapat mengaktifkan prinsip ruang, rasa krisis yang luar biasa menyelimutinya. Dari jauh Monaye mengirim serangan telapak tangan ke arah Yangke dan dengan dingin mengendus Yangke, "Kamu terlalu sombong." Saat Yangke terjerat, Monaye telah tiba di dekatnya. Serangan ini menyebabkan sosok Yangke menyusut dan teknik gerakan instan yang akan dia gunakan terputus. Suara patah tulang terdengar dari tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah emas. Seorang pasukan Royal Lord juga ahli di tingkat Royal Lord dan kekuatan yang mereka miliki hampir sama dengan Royal Lord. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan yang bisa mereka tunjukkan hanya sekitar 70 hingga 80% dari seorang Royal Lord. Monaye tidak diragukan lagi lebih kuat dari Diwu. Jika Diwu hanya bisa menampilkan 7% kekuatan seorang Royal Lord, maka Monaye bisa menampilkan 80%. Meskipun hanya terpisah 10%, itu masih merupakan celah yang sangat besar. Secara khusus, luka Yangke sangat parah dan kekuatan jiwa ilahinya sangat lemah. Bahkan serangan ini hampir membuatnya pingsan. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengaktifkan kekuatan lotus pemanasan jiwa untuk mempertahankan jejak kejelasan. Tidak berani lalai saat dia mengangkat tubuhnya dan terbang, namun aura di belakangnya seperti belatung yang menempel di tulangnya, menggigitnya sampai mati. "Yangke, jika kamu menyerah sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu." Suara rendah Monaye bergema di telinga Yangke saat dia mendekat. Yangke bahkan tidak berbalik batuk darah saat dia melarikan diri. "Monaye, jika kamu menjadi terlalu sombong, sekarang kamu bahkan tidak memanggilku Potriang." Monaye tersenyum ringan dan berkata, "Kamu harus memiliki kualifikasi untuk melakukannya." Dia tampak seperti bertekad untuk membunuh Yangke. Ekspresinya benar-benar penuh kebencian. Namun Yangke tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dengan kondisinya saat ini memang sulit baginya untuk kabur dari kejaran Monaye. Dia tidak bisa menahan kegembiraan bahwa kali ini yang mengejarnya adalah pseudo Royal Lord Monaye. Jika itu adalah Royal Lord Moyo, situasinya akan lebih buruk. Mengaktifkan tanda matahari dan bulan, warna kuning dan biru menyatu dan berubah menjadi cahaya putih bersih yang menyelimuti tubuhnya, memotong Monaye yang mengunci dirinya. Dengan cepat mengaktifkan prinsip ruang angkasa dan coba melarikan diri. Monaye mengendus dingin kinya yang terputus sekali lagi melingkari Yangke seperti kepalan tangan yang tak terlihat, menyerang ruang di sekitarnya. Setelah bertarung dengan Yangke selama bertahun-tahun, Monaye sudah lama membuat rencana untuk menghadapi situasi ini. Jika Yangke berada di puncaknya, metode ini secara alami tidak akan efektif.
Namun setelah pertempuran hebat antara Yangge dan berbagai penguasa wilayah, dia kelelahan secara fisik dan mental. Meskipun dia belum benar-benar kelelahan, dia masih anak panah di ujung penerbangannya. Menghadapi gangguan Monaye, dia agak tidak berdaya. Namun dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Hanya dengan sabuan divin sisinya, Monaye dapat menentukan lokasinya, dan aura kuat sekali lagi naik ke tubuhnya seperti lintah. Bagaimana mungkin mengorbankan begitu banyak penguasa wilayah bawaan menjadi tidak efektif? Ketika Monaye telah merencanakan pertempuran ini, dia sudah menghitung semua skenario yang mungkin akan merencanakannya semuanya. Selanjutnya dia akan mengejar Yangge dengan sekuat tenaga sampai saat kematiannya. Selama dia bisa menghadapi musuh besar ini, Yangge penguasa wilayah bawaan yang mati tidak akan mati sia-sia. Jika dia terus membunuh penguasa wilayah yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi, kerugian klan Tinta kemungkinan akan lebih besar. Saat dia muncul kembali, sosok Yangge terhuyung-huyung saat dia mengalami perasaan tanpa bobot yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia tahu bahwa dia terlalu serakah. Untuk membunuh lebih banyak penguasa wilayah bawaan, dia telah bertarung terlalu lama, menyebabkan luka-lukanya menjadi sangat serius dan konsumsinya menjadi sangat besar. Namun dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa mundur dengan mudah sampai saat-saat terakhir menghadapi penguasa wilayah bawaan ini yang dapat dengan mudah dibunuh? Tidak ada yang tahan untuk pergi. Sekarang Yangge hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dalam konfrontasi ini, keterampilan Monaye memang lebih unggul. Mengakui kekuatan musuh bukanlah tugas yang mudah. Dalam pertempuran ini, Yangge tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam skema Monaye. Dia bersedia jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan ini. Namun hasil dari pertempuran ini akan tergantung pada metode masing-masing. Jika dia bisa melarikan diri dari pengejaran Monaye, semua keputusan brilian Monaye sebelumnya akan menjadi sangat bodoh dan menjadi lelucon. Jadi apapun yang terjadi, dia harus menjauh dari Raja Semu Monaye dan bertahan hidup. Berjuang sendirian tanpa bantuan dari luar, kesenjangan kekuatan di antara mereka tidak kecil dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Semua ini hanya tidak menguntungkan bagi Yangge. Untungnya dia sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Berkali-kali dia diburu oleh musuh yang kuat, tetapi dia selalu berhasil melarikan diri tanpa cedera. Mungkinkah dia akan gagal kali ini? Cahaya pemurnian muncul sekali lagi dan memotong aura Monaye untuk kedua kalinya. Sekali lagi mengaktifkan prinsip ruang untuk melarikan diri seperti yang diharapkan. Begitu dia melarikan diri, dia diblokir oleh gangguan Monaye dan luka-lukanya memburuk. Ketika dia muncul, Monaye dengan cepat mengejarnya lagi dan lagi. Situasi ini cukup akrab dan Yangge tidak bisa tidak mengingat pertama kali dia dikejar oleh Oyalot dan klan Tinta selama melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi. Situasi saat itu juga sama, dia telah menggunakan cahaya pemurnian untuk memotong musuhnya sebelum mengaktifkan prinsip ruang untuk melarikan diri, tapi sayangnya dia akan segera tertangkap lagi. Namun pada saat